Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Falevi. Di sini saya ingin menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Deep Learning dengan dosen penguji Nurhayati SSI MTI. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nomor 1 ini soalnya adalah apa definisi dari neural network dan apa saja hasil dari sistem kerja neuron tersebut. Jawaban saya adalah neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan simulasi atau rangsangan, melakukan proses dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Lanjut, kita akan nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya adalah activation function yang dihasilkan dari sistem kerja neuron berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Apa yang dimaksud dengan aktif? Nah, jawaban saya di sini, tiap neuron menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah wake, menjumlahkannya atau wake sum, dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nah, activation function mungkin banyak yang bingung apa dan untuk apa activation function. Sesuai dengan namanya, activation function berfungsi untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif atau tidak berdasarkan dari wakes sum dari input. Secara umum terdapat dua jenis activation function, yaitu linear dan non-linear activation function. Lanjut ke nomor 3. Jelaskan definisi proses, fungsi dan contoh dari supervised learning dan unsupervised learning. Oke, jawabannya di sini definisinya supervised metode dengan adanya latihan. Metode sama dengan regresi atau ANN atau kepanjangannya Artificial Neural Network atau SVM, kepanjangannya Support Vector Machine. Unsupervised tanpa ada latihan atau training dan tanpa ada guru. Teacher sama dengan label dalam data. Misal kita punya sekelompok pengamatan atau data tanpa ada label atau output tertentu, maka dalam unsupervised dilakukan pengelompokan data tersebut dalam kelas yang kita kehendaki. Metode unsupervised clustering dan sum atau kepanjangannya self organizing map. Nah, ini prosesnya ya. Dari gambar tersebut ini kita bisa lihat ini prosesnya. Nah, fungsi dan contohnya, sekelompok mahasiswa di dalam kelas. Seorang dosen akan mengelompokkan beberapa orang ini ke dalam beberapa kelompok. Misalkan jumlah kelompok ada 4, maka mahasiswa dikelompokkan menurut kesamaan ciri-ciri atau atribut berdasarkan indeks prestasi, jarak tempat tinggal atau gabungan keduanya. Dalam 2 dimensi, sumbu X mempresentasikan indeks prestasi, sumbu Y mempresentasikan jarak tempat tinggal. Teknik unsupervised, mahasiswa sebagai objek dari tugas kita bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok menurut kedekatan IP dan jarak tempat tinggal. Pengelompokan ini diasumsikan dalam satu kelompok. Anggota-anggotanya harus mempunyai kemiripan yang tinggi dibanding anggota dari kelompok lain. Teknik supervised, output dari unsupervised dipakai sebagai guru dalam proses training dengan menggunakan teknik pengenalan pola.
dan dalam pemisahkan data training dan data testing atau pelatih, maka diperlukan fungsi pemisah. Oke, lanjut ini ke nomor 4. Jelaskan bagaimana machine learning muncul sebagai bagian dari AI. Jawaban saya di sini adalah machine learning merupakan cabang dari artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI, dengan kemampuan mesin untuk mengakses data yang ada dengan perintah mereka sendiri. Machine learning juga mampu mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu. Machine learning mampu melakukan ini dengan metode mempelajari algoritma dan model statistik yang ada. Lanjut ke nomor 5 adalah jelaskan tentang deep learning berdasarkan video pembelajaran 1 dan 2. Oke, jadi dosen penguji saya ini memberikan video pembelajaran 1 dan 2 itu pada materi di mata kuliah ini. Dan video tersebut sudah saya tonton. Yang saya dapat simpulkan adalah deep learning merupakan salah satu bagian dari berbagai macam metode machine learning yang menggunakan artificial neural network atau ANN. Jenis pembelajaran dalam deep learning dapat berupa supervised, semi-supervised, dan unsupervised. Lanjut, kita ke nomor 6. Jelaskan peranan TensorFlow dan Keras dalam deep learning serta perbedaan antara keduanya. Oke, ini TensorFlow adalah koleksi software open source untuk komputasi numerik yang menggunakan grafik aliran data. Node pada grafik menunjukkan operasi matematika, sedangkan tepi-tepi grafik menunjukkan susunan data multidimensi tensor yang dikomunikasikan antar tepi grafik. Keras adalah API dengan jaringan saraf tingkat tinggi, membantu jalannya praktik kerja lapangan atau kerja praktik bab. Oke, deep learning dan kecerdasan buatan. Keras ditulis dengan bahasa pemrograman Python dan mampu dijalankan pada TensorFlow, GNTK atau Theano. Nah, TensorFlow ini digunakan sebagai backend dari Keras, yang artinya adalah sebagai bagian belakang layar dari sebuah aplikasi atau website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dikombinasikan dengan library Keras dari deep learning. Oke. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan neural network berdasarkan supervised learning. Cara kerja neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Oke, itu saja hasil jawaban dari soal UTS Deep Learning dosen penguji Bu Nur Hayati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.